Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi-idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Puji dan syukur karena sama-sama kita panjatkan kepada Allah, karena pada hari ini telah nampak kembali Allah tampakkan di hadapan kita ayat-ayat beliau yang sungguh nyata kebenarannya. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama sisi Allah itu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Quran surat 3 surah Ali Imran ayat 19. Karenanya barang siapa yang berusaha berikhtiar mencari agama Islam, maka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, tidak akan pernah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Allah firmankan dalam Quran surat ketiga surah Ali Imran ayat 65, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bersyukur bahwa ternyata ayat Allah itu terbukti pada kita. Insyaallah sebentar lagi kita akan menyaksikan salah seorang saudara kita yang nantinya akan diberi nama menjadi Rizki Hidayat akan bergabung menjadi saudara kita seiman sehamida. Karenanya mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan orang tua saya, Ibu Syekh Masjid Baitur Rahim Sulaini Tuku Haji Usman Daudi, kemudian Ketua BKM beserta jajaran pengurus BKM Masjid Baitur Rahim, kemudian Bapak Camat Kecamatan Raksa yang telah hadir Pak Nyasyah, kemudian Pak Bisi Kampung Dede Kecamatan Merasa, guru kita bersama, sebenarnya beliau yang lebih berhak menyampaikan nasihat arahan kepada kita yaitu Dr. Haji Fauzi Saleh MA, kemudian para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat di Pandai, guru-guru ulama yang akan berhadir. Sedikit saya ingin mengingatkan, ingin menyampaikan sebuah kisah, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ketika nanti Ananda Rizki Hidayat yang sebelumnya bernama Ricardo mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka langit tergetar. Langit tergetar, penghuni langit tergetar sedang jemaah. Kenapa? Karena telah bertambah setelah kita mengucapkan keimanan, karena telah mendapatkan hidayah, telah menembus relung-relung hati yang paling dalam dari saudara kita Ricardo. Dan ketika dia mengucapkan kalimat syahadat itu, berubahlah status dia. Jadi terjadilah perubahan secara total kehidupannya. Sejak saat itu dia akan menyandang status seorang muslim. Karenanya berbagai kesalahan, berbagai dosa yang mungkin pernah dilakukan sejak kecil, sejak balik sampai dengan hari ini, maka insya Allah itu akan putih bersih. Yang bahasa kita argunya itu mulai berjalan secara baru nanti ketika beliau mengucapkan syahadat, malaikat rakib dan atid akan mencatat amal kebaikan yang beliau kerjakan setelah beliau mengucapkan syahadat. Artinya Allah Subhanahu wa taala sehina apapun sebelum masuk Islam seseorang, maka ketika dia mengucapkan syahadat itu, Allah angkat derajat orang tersebut. Dia akan mulia sama posisinya sama kita. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Itulah yang membedakan kita. Kita beda-beda suku, bangsa, laki, perempuan, tapi yang membedakan kita takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena lamanya kita telah masuk Islam, tidak ada jaminan. Karena bisa jadi Ricardo yang hari ini akan menjadi memeluk Islam, menjadi namanya Rizki Hidayat, bisa jadi beliau akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena padanya Allah telah bersihkan dosa-dosa beliau. Karenanya sedang jamaah menjadi pelajaran bagi kita semakin memperkuat komitmen kita kepada Islam. Mari kita simak sebuah kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pasca setelah terjadinya perang Badar pada tahun 2 Hijriah, pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mengalami kekalahan di tempat di Badar tersebut. Banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mati dibunuh
membakar sumur Badar. Lalu salah seorang yang sangat terkenal di kafir Quraisy bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Dia sangat sedih, dia dibunuh duka. Dia merupakan pahlawan kafir Quraisy yang sangat kejam dan sangat benci kepada Rasulullah SAW. Salah satu cita-cita dia rindukan adalah ingin membunuh Rasulullah SAW yang mulia. Jadi cita-citanya ingin mati Rasulullah SAW. Dan kedendam itu semakin bertambah ketika selesai perang Badar. Anak tercintanya bernama Wahab bin Umair bin Wahab al-Jumahi itu ditawan oleh Rasulullah kaum muslimin dalam perang Badar. Semakin bertambah dendam kusumatnya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Lalu dia berjumpa dengan seseorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Dia ini merupakan anak dari tokoh kafir Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf, seorang petinggi dan orang kaya di Mekah pada saat itu. Safwan itu orang kaya. Dia marah kenapa? Karena ayah tercintanya Umayyah bin Khalaf, orang yang paling kaya di Mekah, yang merupakan tokoh kafir Quraisy, telah dibunuh oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW dan dilemparkan, dicampakkan dalam sumur Badar. Lalu Umayyah bin Khalaf mereka bertemu. Jadi yang kira Ali kaitawan, yang kira itu dia mati dalam perang Badar. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya bukan karena hutang yang banyak yang dia miliki, atau karena tanggungan anak-anaknya yang dia itu sedikit ukurannya, maka sungguh dia akan datang ke Madinah, akan dia bunuh Muhammad dengan tangannya sendiri. Lalu dia berjumpa dengan Safwan mengatakan, dia sangat dendam kenapa? Karena ayah tercintanya telah dibunuh Rasulullah dan para sahabat di perang Badar. Lalu ketika itu dia menyampaikan, menjelaskan riwayat-riwayat tentang keperkasaan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mengatakan setelah perang Badar, setelah ayahnya terbunuh, tidak ada semangat untuk hidup di dunia ini. Akhirnya dia mengatakan, sidang jemaah sekalian, apa dikatakan Safwan kepada Umair bin Wahab? Kalau benar engkau katakan, aku akan tanggung semua hutang, aku akan tanggung anak-anakmu, dan silakan engkau berangkat ke Madinah, aku berikan uang kepada kamu bunuh Muhammad. Lalu singkat cerita, mereka itu pertemuan tertutup di sekitar Ka'bah, tepatnya di Hijr Ismail. Mereka hanya berdua berbicara, tidak ada yang menentang, tidak ada yang menyaksikan perbicaraan. Lalu Umar bin Wahab pulang ke rumah, dia ambil pedang dia gosok sedang dengan sangat tajam, lalu dia berikan racun pada pedang tersebut. Singkat cerita dalam sirah Nabawiyah dijelaskan, berangkatlah dia menuju ke Madinah dengan menghunuskan pedang yang dia membunuh Rasulullah SAW. Ketika dia tiba di dekat Masjid Nabawi, maka dia meningkatkan kuda, lalu dia berhenti dengan menghunuskan pedang. Dan kemudian dilihat oleh sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab tahu bahwa Umair bin Wahab punya niat yang baik karena dia membawa pedang. Dan julukan Umair bin Wahab sebelumnya adalah syaitannya kafir Quraisy. Ya, kafir syaitan karena di silah murid paling paling buruk dan paling musuh kepada Rasulullah SAW. Lalu dipegang oleh Umar bin Khattab, Umair bin Wahab dibawa kepada Rasulullah SAW. Ketika bertemu Rasulullah SAW diminta untuk dilepas, diperlakukan dengan baik. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, ada berapa gerangan engkau datang ke sini wahai Umar bin Wahab? Lalu Umar bin Wahab mengatakan, aku ada sesuatu. Artinya dia berbohong. Maka Rasulullah SAW berdusta. Sesungguhnya engkau telah duduk di sekitar Ka'bah di dekat Hijr Ismail, dan engkau telah berbicara bersama Safwan bin Umayyah, dan engkau telah berencana untuk membunuhku di Madinah. Jujur. Umar bin Wahab lalu dia spontan tersentak dan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia masuk ke dalam Islam. Syaitannya kafir Quraisy, tokoh yang paling benci kepada Rasulullah SAW, mendapatkan hidayah Allah, lalu dia berubah secara total, dia masuk Islam. Sedang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kemudian? Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, sebelum Umar masuk Islam, sungguh anjing lebih kusukai daripada Umar. Tapi ketika hari ini dia telah masuk Islam, dia telah mengucapkan syahadat, maka dia lebih kucintai daripada diriku sendiri. Sidang jemaah, Allah angkat derajat Umar karenanya. Apa yang terjadi kemudian? Dia pulang ke Mekah. Safwan bin Umayyah yang memberikan uang, dia setiap hari mengundang dia menunggu kabar berita terbaik bahwa Umar telah membunuh Rasulullah SAW. Tapi betapa terkejutnya dia ketika mendapatkan berita bahwa Umar telah membunuh Islam.
Dan dia pulang ke Makkah sedang jam apa yang dilakukan? Dia berangkat ingin membunuh Rasulullah SAW dengan pedang terhunus, tapi dia pulang ke Makkah, dia menebus kesalahannya, dia ajak saudara-saudaranya orang Makkah masuk ke dalam Islam. Akhirnya dengan ucapan syahadat itu telah berubah saudara kita. Karenanya saudara Ricardo, insyaallah rizki hidayah. Dengan Anda mengucapkan syahadat, maka berubah peta kehidupan Anda. Insyaallah semua dosa-dosa itu jika itu dapat dengan penuh keikhlasan telah putih bersih sebagaimana kain yang putih bersih. Karenanya sebagaimana salat tubuh tadi, belajarlah Islam, temui guru-guru ustaz-ustaz, insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik. Insyaallah Anda akan istiqamah dengan agama Islam, karena Islamlah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Islamlah agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang mencari selain Islam tidak akan pernah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan selamat atas nama pimpinan sebagai ketua DPRK, sebagai wakil masyarakat Banda Aceh. Saya menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memfasilitasi Ananda di Karikatu, sehingga pada hari ini insyaallah sekejap lagi kita akan menyaksikan peristiwa besar, yaitu pengucapan syahadat, dan telah bergabungnya salah seorang saudara kita, yaitu Rizky Hidayat, insyaallah menjadi muslim. Demikian mohon bagi sharing kita semuanya. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu. Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Ketua DPRK Ustaz Fadil Nyaman yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Pengucapan syahadat yang akan dibimbing oleh Tengku Haji Bukhari Harun. Mari sama-sama kita saksikan ucapan dan kita doakan supaya dimudahkan oleh Allah. Saudara Ricardo, saya tanyakan kepada kamu, apakah kamu bersedia masuk Islam? Saya yang bernama Ricardo bersedia untuk memeluk agama Islam. Apakah ada paksaan? Tidak ada paksaan orang lain. Memang keluar dari hati nurani kamu mau menganut agama Islam. Dari hati. Insya Allah pada hari ini kamu berubah nama Islam nanti Rizky Hidayat. Sudah kamu terima? Ikuti apa yang saya baca. Bismillah, belum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir.